Pemirsa, sebelum membahas proyeksi pemberitaan media massa di tanah air dalam sepekan ke depan, kita akan membahas pelaksanaan ujian nasional tingkat SMA dan sederajat yang sudah selesai untuk versi naskah tulis. Ini kita lihat bagaimana sekarang ini evaluasinya, Mas Subhan. Ya, sebenarnya kan ini salah satu upaya ya, ini pakai online, sistem online. Betul. Salah satu upaya ya kan, supaya tidak terjadi kebocoran misalnya. Kemudian juga kita menggunakan teknologi baru sebetulnya kan, ini bagus upaya ini. Tapi ternyata itu kan selalu aja niat-niat jahat itu selalu aja lebih awal dia. Dia bisa mengantisipasi, misalnya dia menggunakan Google Drive segala macam, bisa diunduh segala macam. Bahkan kita dengar bahwa di daerah-daerah dijual misalnya satu naskah itu 3 juta misalnya gitu kan. Kembali lagi bahwa sebetulnya bahwa bukan pemerintah tidak melakukan upaya untuk itu, tetapi memang ada selalu upaya, tanda petik misalnya bisa oknum, bisa ada orang yang bermain untuk mencari kesempatan di dalam proyek-proyek itu. Nah, ini yang harus dilakukan dan dicegah supaya UN ini kan menjadi barometer. Kemudian jadi ukuran bahwa anak didik kita, kalau misalnya tidak kita cegah sekarang ini, nanti akan terulang. Saya kira kasus kebocoran yang sekarang ini harus benar diungkap di mana, karena sudah semakin ketat sebetulnya gitu. Sampai di mana sampai sekarang Bareskrim, Polri masih melakukan penyelidikan ya, Mas Ari. Menteri mengatakan Pak Anies Baswedan bahwa UN adalah tahun ini dikatakan sukses. Tanggapan Anda? Saya kira saya sependapat dengan Pak Anies, karena secara umum sebenarnya UN di SMA ini termasuk sukses. Kecurangan-kecurangan kan lebih jauh berkurang dibandingkan UN-UN sebelumnya, karena memang ada perubahan sistem. Kalau dulu UN ini menjadi tolak ukur satu-satunya untuk kelulusan, nah sekarang ini kan tidak. Betul, jadi selain nilai UN ada juga ya? indikator-indikator lain yang harus jadi pertimbangan untuk kelulusan seseorang. Ini artinya bahwa pemerintah ini selalu mengevaluasi diri, mengevaluasi sehingga berjalannya UN ini makin baik. Salah satu evaluasinya adalah ya tadi itu, pertama tidak menjadikan UN sebagai satu-satunya tolak ukur untuk kelulusan, itu evaluasi pertama. Evaluasi kedua dengan sistem online itu juga bentuk evaluasi yang lain. Artinya tidak ada sistem yang sempurna, tidak ada sistem yang baik, tidak ada sistem yang baik sehingga yang buruk-buruk tidak ada. Tapi sistem yang baik adalah sistem yang terus mengevaluasi diri sehingga semakin baik dan tidak ada kecurangan-kecurangan. Kecurangan ada, tapi harus semakin diminimalisasi. Nah, online dan tidak menjadikan UN sebagai tolak ukur adalah salah satu cara untuk meminimalisasi kecurangan itu. Saya kira udah bagus ya. Baik, Mas Subhan, kedepannya ini seperti apa sih perbaikan yang harus dilakukan? Ini kan sebetulnya kan bisa ditelusuri sebetulnya ya, bisa dikerucutkan di mana sebenarnya letak kebocoran itu. Ada dugaan apakah itu dari perusahaan pihak yang memproduksi segala macam, mencetak segala macam, itu bisa dicek sebetulnya kan. Nah, saya kira memang ini adalah bagaimana kita punya tanggung jawab, punya integritas bahwa UN ini yang menjadikan misalnya katakanlah salah satu tolak ukur misalnya, bukan satu-satunya ya kan, anak didik kita ke depan itu harusnya dijauhkan dari hal-hal tadi itu. Jangan sampai ada orang yang menumpang mencari keuntungan di situ gitu kan. Nah, sekarang itu ada anak SMA misalnya di Jogja, itu dia bagaimana dia tunjukkan bahwa dia tidak mau menggunakan hasil bocoran. Kemudian dia malah menyurati misalnya pihak UGM. Dia mengatakan bahwa teman-temannya banyak menemukan itu, dia minta bahwa UGM tidak menggunakan hasil UN itu sebagai tolak ukur untuk masuk ke perguruan tinggi dalam ini yang minat bakat itu. Saya kira kejujuran ini yang penting. Karena kita itu kan belajar moralitas di SD, SMP sampai SMA itu, kalau berbuahnya sampai kecurangan lagi nggak ada hasilnya. Karena emang selama ini UN emang dianggap terlalu menakutkan ya. Padahal itu hal yang biasa harus jadi acuan utama ya sebagai penilaian gitu, kelulusan begitu ya. Sampai kita harus berdoa bareng segala macam, sesuatu yang bagaimana ya kan, itu kan yang biasa saja. Itu kan evaluasi harusnya kan. Tugas kita adalah bagaimana UN ini menjadi bisa mengukur bahwa sampai di mana pengetahuan seseorang gitu. Bagaimana keberhasilan dia untuk mempelajari satu ilmu gitu. Baik. Mas Ari, ini kita membahas mengenai isu sepekan ke depan, apa yang diangkat oleh Indopos. Sama dengan isu yang diangkat oleh Berita Satu. UN kan masih belum selesai, UN SD, SMP ini kan belum selesai, jadi harus dikawal, jangan sampai ada kebocoran soal lagi seperti UN SMA. Itu juga harus dipantau. Juga harus ya ada pencerahan buat masyarakat bahwa UN ini bukan satu-satunya standar kelulusan, sehingga jangan mengalami segala cara lah. Ya, gitu kan, termasuk kinerja Kapolri baru dipantau juga, begitu? Nanti akan menjadi pemberitaan.
Baik, untuk Kompas sendiri seperti apa Mas Subhan? Ya, kayak kira trennya sama ya. Soal UN kan masih telusuri. Betul. Sampai di posisinya di Barreskrim sekarang. Kita lihat bagaimana. Satu tersangkanya. Menteri Anies segala macam nanti akan dia terus. Kemudian soal tadi Kapolri yang dilantik setelah hampir 4 bulan ya. Iya. Kita tidak punya Kapolri. Nah, tahun. nanti kita akan lihat seperti apa Jenderal Badrodin Haiti ini memperbaiki institusinya. Apalagi kita lihat bahwa dalam petik bahwa ada orang kuat di Polri misalnya. Apakah punya kekuatan dia nanti sebagai Kapolri benar-benar bisa membawa Kapolri itu menjadi lebih independen, jauh dari kepentingan partai. 1,5. Nah, kita lihat bahwa selama ini itu kepentingan partai itu tidak bisa kita kesampingkan, tidak bisa kita tutupi. Selama 3 bulan bagaimana institusi penegak hukum itu harusnya kita bersihkan dari semua itu. Dan yang mungkin juga yang penting adalah Konferensi Asia Afrika. Ini peringatan ya, peringatan Konferensi Asia Afrika dan menunjukkan sebetulnya di masa lampau Indonesia pernah menjadikan motor penggerak bagaimana dia menghimpun kekuatan Asia Afrika menjadi sebuah kekuatan besar untuk menandingi blok-blok yang lain kayak gitu. Ini menarik ya. Nah itu saya kira. Nah kalau sekarang Indonesia kita tidak bisa bercermin dan gagal, saya kira kemunduran bangsa ini saya kira itu. Mas Ari, ini Indopos akan mengulas juga nanti kan tanggal 19 hingga 21 ada World Economic Forum begitu ya, 700 partisipan begitu yang akan hadir. Seperti apa? Ya, kita ada Biro sana kan ada Radar Bandung yang mengikuti hari-harinya seperti apa perjalanan Konferensi Asia Afrika dan juga sisi-sisi lain lah selain hal-hal yang serius gitu kan. Baik. Ada sisi human interest-nya. Ya, terima kasih Mas Ari, Mas Subhan sudah hadir di Berita Satu View kali ini. Demikian pemirsa Berita Satu View, kami akan kembali dengan rangkaian informasi lainnya sesaat lagi.